أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Hamba-hamba Allah masuk ke dalam surga semuanya dengan karunia Allah. Makanya Rasul bersabda, "Innakum la tadkhulunal jannah bi'amalikum." Kalian tidak masuk surga sebatas dengan amalan kalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru hamba-hambanya untuk senantiasa mengikuti jalannya, dan jalan itu adalah jalan yang dititi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah merupakan jalan keberuntungan. Ia adalah merupakan jalan keselamatan. Tidak akan mungkin seseorang selamat kecuali dengan mengikuti jalan tersebut. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita syariat-syariat yang begitu sangat sempurna dan paripurna. Semuanya untuk kemaslahatan hamba. Semuanya untuk mencegah kemudaratan dari hamba. Allah pun memberikan kepada hamba kekuatannya untuk senantiasa mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Kalau bukan karena daya dan upaya dari Allah, seorang hamba tak mungkin bisa mentaatinya. Karena bala tentara syaitan, hawa nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan. Oleh karena itulah, di antara seruan atau doa para penduduk surga, mereka berucap, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, yang telah memberikan kepada kami hidayah menuju ini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, tentu kami tidak akan menjadi seperti ini. Mereka masuk ke dalam surga dengan rahmat dan karunia Allah. Karena di dunia Allah telah memberikan kepada mereka nikmat yang besar berupa hidayah. Wallahi ya akhi, kalau bukan karena karunia dan nikmat Allah, kita tak akan pernah mampu untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ummatal Islam, maka dari itulah ya akhi, seorang hamba hendaklah menyadari bahwasannya ia tidak memiliki apapun di dunia
Dia tidak mempunyai daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, kalau bukan karena Allah yang memberikan kemudahan kepada dia, dia tidak akan bisa menjalankan urusan-urusannya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam hadis qudsi yang masyhur, Allah berfirman, "Ya ibadi, kullukum 'arin." Wahai hambaku, setiap kalian telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian, fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kamu pakaian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un, setiap kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makanan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kepadaku makanan, niscaya aku akan beri kamu makan. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Hai hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan berikan hidayah kepadamu. Seorang hamba hendaklah mengakui akan kelemahan dia di hadapan Allah. Oleh karena itu, ya akhal Islam, a'azzani Allah, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa orang yang mengakui akan daya dan upaya itu milik Allah, ketika ia makannya, ketika ia berpakaian, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man akal," siapa yang telah makan, wa qala, lalu ia berucap, "Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada saya dan memberikan rizki kepada saya dengan tanpa ada daya dan upaya dari diri saya. Dan siapa, kata Rasulullah, wa man labisa thawban, dan siapa yang memakai pakaian, lalu ia berucap, "Alhamdulillahilladzi kasanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian, yang telah memberikan kepadaku rizki dengan tanpa daya dan upaya dari diri saya. Maka kata Rasulullah, "Ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Niscaya Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Pengakuan seorang hamba bahwasanya ia tidak mungkin bisa makan kecuali dengan izin Allah. Karena kalau Allah berkehendak, seseorang diberikan penyakit sehingga ia tidak bisa makan. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak akan berikan kepada dia pakaian sehingga ia pun telanjang. Ia seorang hamba mengakui bahwasannya daya dan upaya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mengucapkan doa ini, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki ini kepada saya dengan tanpa daya dan upaya dari diri saya. Karena kewajiban hamba adalah berusaha. Adapun daya dan upaya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita bergerak. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan, kita tidak akan mampu bergerak. Lisan kita berucap, lidah kita bergerak. Demikian pula pakaian itu menutup tubuh kita. Kalau bukan karena daya dan upaya dari Allah, seorang hamba tidak mungkin bisa melakukannya, ya umat al-Islam. Oleh karena itu, ya akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, ucapan seorang hamba la haula wa la quwwata illa billah adalah merupakan salah satu kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan simpanan-simpanan surga, harta-harta karun yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ia adalah la haula wa la quwwata illa billah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau bersabda, "Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais,
Tahukah kamu apa itu kanzun min kunuzil jannah? Tahukah kamu harta karun yang ada di dalam surga? Aku berkata, kata Abu Musa, tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ia adalah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ya akhi, kalau bukan karena kekuatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita, tak akan mampu kita melangkahkan kaki kita menuju masjid, sehingga kita pun bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu begitu sepadan, ketika muadzin berucap hayya 'alas shalah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Kita tak akan mampu untuk pergi ke masjid untuk sholat ya akhi, kecuali dengan izin Allah dan bantuan dari Allah. Allah memberikan kekuatan iman kepada diri kita. Berapa banyak dari hamba-hamba Allah yang mereka begitu berat kakinya melangkahkan menuju masjid, karena Allah tidak memberikan hidayah kepada dia, karena Allah tidak memberikan kekuatan kepada dia. La haula wa la quwata illa billah. Permohonan seorang hamba kepada Allah agar diberikan kekuatan ketika muadzin berucap hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan, maka dijawabnya la haula wala quwata illa billah. Kami tidak mempunyai kekuatan dan daya upaya kecuali dengan izin dari Allah. Keberuntungan semua dari Allah. Kalau bukan karena karunia Allah dan pertolongan Allah kepada kita, kita tidak akan mungkin mendapatkan keberuntungan itu ya umatul Islam. Oleh karena itu ya akhi, kita senantiasa dianjurkan untuk minta pertolongan kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita, untuk senantiasa diberikan kekuatan berzikir kepada Allah. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Hai Mu'adz, aku cinta kau karena Allah. Fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Jangan kau tinggalkan setelah salat untuk berucap, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu ya Allah, dan bersyukur kepada Engkau. Itulah pengakuan seorang hamba ya akhi, yang dia meyakini bahwasannya di sisi Allah lah kekuatan semuanya. Seorang hamba hanya diperintahkan berusaha, akan tetapi semuanya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ummatul Islam, la haula wa la quwata illa billah. Kata Syekhul Islam, ia adalah kalimatul isti'anah, sebuah kalimat yang isinya memohon pertolongan kepada Allah, sebuah kalimat yang isinya tawakal kepada Allah, sebuah kalimat yang isinya iftiqarun, kebutuhan hamba, kefakiran hamba kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak merasa butuh kepada rahmat Allah dan karunia-Nya? Siapa di antara kita yang merasa kaya dirinya dari rahmat Allah dan kasih sayangnya? La wallah. Tak sekejap mata pun kita tidak butuh kepada rahmat-Nya. Sangatlah kita butuh kepada Allah ya akhi, dalam gerakan kita, dalam kehidupan kita semuanya. Maka dari itu ya akhi, hamba-hamba Allah masuk ke dalam surga semuanya dengan karunia Allah. Makanya Rasul bersabda, "Innakum la tadkhulunal jannah bi'amalikum." Kalian tidak masuk surga sebatas dengan amalan kalian. Amalan kalian itu bukan satu-satunya sebab yang menyebabkan kalian masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Akan tetapi yang sebab yang terbesar ya akhi, apa itu karunia Allah? Kekuatan dari Allah sehingga hamba bisa mentaati Allah dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan Allah. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan senantiasa ya akhi untuk senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatul Islam. Seorang hamba yang mengakui dan mengetahui hakikat ini, ia akan terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Tahukah engkau sifat yang tercela apa? Ia adalah ujub. Merasa bangga dengan ketaatannya. Merasa bangga dengan kelebihannya. Merasa bangga dengan kebaikan dirinya yang Allah berikan kepadanya. Buat apalah seorang hamba berujub diri, ya akhi? Berbangga diri dengan ketaatan yang ia lakukan. Padahal ketaatan itu adalah dari Allah. Kekuatan yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika seorang hamba telah selamat dari ujub, dia pun akan selamat dari kesombongan. Terkadang seorang hamba yang telah banyak ketaatan, ketika melihat orang lain yang kurang ketaatannya, dia pandang dengan pandangan pelecehan. Tak terasa kesombongan telah masuk di hatinya. Tak terasa rasa ujub telah menguasai dadanya. Itulah penyakit syaitan. Iblis la'anahullah. Ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, ia menganggap Adam kecil. Ia diciptakan dari api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ia merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Itulah penyakit, ya akhi. Para ahli ibadah yang mereka diberikan oleh Allah kekuatan untuk beribadah. Tapi mereka lupa bahwasanya daya dan upaya itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.